Allah kasihi kita ini, Allah rahmati kita. Sebagaimana Allah mengasihi dan merahmati akan dirinya sendiri. Disitulah rahasianya, Allah tidak pernah memperlakukan hambanya sebagaimana hamba memperlakukan sesama hambanya. Tapi Allah memperlakukan hambanya itu sebagaimana Allah cinta dan sayang terhadap dirinya sendiri. Maka kita tilik ke dalam diri kita ini. Sejauh mana kerinduan dan kecintaan kita kepada Allah. Maka disitulah makom kita di hadapan Allah. Sejauh mana kita mampu menempatkan Allah itu di dalam rahasia diri kita, maka disitulah makom kita sebenarnya di sisi Allah itu. Sejauh mana rindu dan cintanya kita kepada Allah, kita tempatkan ke dalam hati kita, maka di situ pula lah makom kita di hadapan Allah itu. Ini yang kita mesti pahami. Sehingga apa yang Allah utarakan kepada kita, kita bisa paham dan mengerti. Fazkuruni askurkum. Maka jika kamu ingat aku juga selalu ingat akan dirimu, kata Allah. Secara makna zahirnya, kita lebih dahulu ingat Allah. Baru Allah ingat akan diri kita. Namun makna hakikatnya, Allah lebih dahulu mengingat kita. Baru kita bisa mengingat Allah. Kalau Allah tak ingat kita, maka kita pun tidak akan pernah bisa mengingat Allah, Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang bisa mengingat Allah, orang-orang ada rindu dan mahabbahnya kepada Allah, itu karena Allahnya sebenarnya yang memberikan mahabbah itu kepada diri kita. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akulah yang membuat hatimu itu cinta, rindu, bermanja-manja dengan aku. Lalu aku pula lah menanamkan kerinduan dan kecintaan itu. Betul-betul terhunjam, terpatri dalam rahasia hakikat dirimu, kata Allah. Jadi semuanya itu adalah bentuk belayan cinta dan kasih sayangnya Allah itu kepada hambanya. Nah, kalau kita sudah tahu rahasianya Allah itu lebih cinta dan lebih sayang dengan kita dibandingkan cintanya kita terhadap diri kita, maka disitulah kita mesti bersemangat, sungguh-sungguh dan ikhlas bagaimana Allah mencintai akan diri kita ini. Bagaimana Allah itu memperkenalkan dirinya kepada diri kita ini. Maka tentulah kita menjadi orang yang patuh, Bapak Ibu. Ya. Karena orang yang patuhlah sebenarnya yang Allah akan datangi. Orang yang patuhlah sebenarnya yang Allah akan jumpai. Dan Allah akan kenalkan dirinya kepada hambanya itu. Ini syaratnya Allah minta kepada kita. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Maka benar-benarlah kamu mengenal aku. Benar-benarlah kamu itu untuk patuh kepada aku. Pasti aku akan memberikan kepada dirimu ilmu laduni. Dan ini pula pesan Rasul. Man alima bima alima warasahullah ilma malam ya'lam. Barang siapa yang mau mengamalkan satu ilmu yang Allah berikan kepada dirinya, lalu diamalkan ilmu itu, maka Allah pasti akan memberikan ilmu laduni kepada dirinya, kata Rasulullah. Maka syaratnya itulah yang mesti kita pahami. Menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang patuh, menjadi orang penurut. Orang yang sami'na wa ta'na. Tidak banyak menye-menyenya, Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu menye-menye. Tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi Allah sebagai Rabbul Izzati yang kita imani dengan iman yang isbatul yakin, wajib kita kenali Allah itu secara sempurna. Ya. Bahwa dia adalah wujud yang tiada awal, wujudnya yang tiada akhir. Dia tidak bisa dijangkau dengan kata-kata dan suara, tidak bisa dianalisa, namun dia nyata, Bapak Ibu. Kalau memang dia itu nyata dan tidak bisa dijangkau dengan akal fikir dan ilmu pengetahuan,
Dia bukan awal, dia bukan akhir. Yang mana dirinya yang sebenarnya, yang mana yang Tuhan itu. Jadi kalau Allah tak tunjukkan dirinya kepada kita, kita pun tak akan pernah mampu membukakan tabir rahasia dirinya. Maka ini yang Allah ingatkan kepada kita, yang mesti kita pahami dengan baik. Am taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Haram bagi dirimu untuk bercerita tentang diri aku, padahal kamu belum kenal dengan aku. Jangan sok kenal kamu dengan aku, Tuhan. Jadi dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah. Orang bercerita tentang dirinya. Padahal yang menceritakan diri Allah itu, dia sendiri juga belum kenal dengan Tuhan. Hanya sebatas ucapan kata-kata. Hanya sebatas ucapan saja. Tapi apa yang diucapkannya, apa yang disebutnya, apa yang diuraikannya, dia pun tidak paham terhadap apa yang disampaikannya. Bergelut di bibir namanya Bapak Ibu. Ya. Pintar berretorika, pandai berbahasa. Tapi apa yang disampaikannya, apa yang diucapkannya, dia pun tak paham, dia pun tidak mengerti. Inilah namanya dalam bahasa Ustadz, orang yang berenang di kulit air. Tahu Bapak Ibu, orang yang berenang di kulit air itu maksudnya apa? Ya, ibarat pulau Bapak Ibu, lautan. Di ujung sana ada pulau, situ juga ada pulau. Dia mampu menyeberangi, berenang dia itu dari pulau ke pulau. Balik lagi, bisa dia berenang. Tapi dia tidak mampu menemui mutiara di dalam lautan itu. Maknanya, dia bisa baca buku A, buku B, buku C, syariat, torikat, hakikat, makrifat. Makrifat, hakikat, torikat, syariat. Pandai dia. Khatam buku itu. Berapa judul buku, khatam sama dia. Tapi dia tidak mendapatkan mutiara di dalam buku itu. Allah wujud, Allah nyata, Allah terang, Allah segala-galanya. Tapi yang mana Allah yang wujud, yang nyata dan terang itu, dia pun tak menemuinya. Dia hanya pandai ngomong saja. Tapi apa yang dia omongkannya, dia pun tak paham. Inilah orang yang berenang di kulit air. Ya. Karena Allah tidak bukakan rahasia dirinya kepada hambanya. Dia hanya sebatas ngomong saja. Tapi apa yang diomongkannya pun dia tidak yakin dengan apa yang disampaikannya itu. Ini yang Ustaz selalu katakan sama Bapak Ibu. Ya, dengan kerendahan hati. Tergantung Bapak Ibu menyikapinya. Ya. Kalau gurunya belum berjumpa Tuhan, bagaimana mungkin jamaahnya akan bisa berjumpa Tuhan? Kalau gurunya belum menyaksikan Tuhan, bagaimana jamaahnya akan bisa menyaksikan Tuhan? Nggak mungkin Bapak Ibu ini bisa menemui Tuhan, menyaksikan Tuhan, kalau gurunya saja belum menemui dan menyaksikan Tuhan. Tapi kalau gurunya sudah menyaksikan Tuhan, gurunya sudah berjumpa dengan Tuhan, insya Allah jamaahnya juga akan bisa berjumpa dengan Tuhannya. Ini suatu rahasia. Kenapa ini diutarakan? Kenapa ini diungkapkan? Supaya kita belajar dan mengaji itu benar-benar. Allah yang kita imani, Allah yang kita yakini itu. Bukan Allah dalam imajinasi kita. Bukan Allah dalam khayalan kita. Bukan Allah dalam renungan kita. Karena apa yang kita imajinasikan, apa yang kita khayalkan, apa yang kita renungkan, itu bukan dia. Karena dia nggak bisa dijangkau dengan akal pikir. Dia tidak bisa disebut dengan kata-kata. Tapi dia nyata. Aneh kan? Yang aneh itu yang Allah itu. Yang membuat kita bingung, itu yang Allah itu. Namun semakin bingung Bapak Ibu, semakin aneh dalam pandangan Ibu, semakin dekat Bapak Ibu dengan Tuhan sebenarnya. Karena yang membuat kita bingung, yang membuat kita aneh, yang membuat kita itu takjub, yang membuat kita itu tak mampu memikirkan dirinya, dialah itu sebenarnya. Nah, sekarang yang mana yang dirinya itu? Yang tidak bisa dijangkau dengan kata-kata. Yang tidak bisa dijangkau dengan ilmu. Yang tidak bisa digapai dengan pengetahuan makrifat. Dia yang bukan awal, dia yang bukan akhir.
Ini yang dia Bapak Ibu. Itu yang dia tuh. Bukan awal, bukan akhir. Tidak bisa dijangkau dengan akal pikir dan ilmu pengetahuan. Karena dia bukan sesuatu. Kalau dia bukan sesuatu, maka dia tidak akan pernah bisa dijangkau dengan akal pikir dan pengetahuan. Karena dia bukan awal dan bukan pula akhir. Ini yang Allah maksud. Hal atah alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang nggak pernah bisa disebut. Tak bisa diuraikan dengan kata-kata. Tak bisa dijabarkan dengan ilmu. Tak bisa dijangkau dengan logika dan rasio. Karena tidak ada sesuatu. Tidak ada siapa-siapa. Ya. Namanya saja belum ada. Bagaimana Bapak Ibu memahaminya tuh? Ini yang dirinya itu. Kalau garis ini garis bantu aja nih Bapak Ibu. Supaya kita fokus memahaminya. Kalau tidak usah buat garis lingkaran ini Bapak Ibu pusing pula memahaminya nanti. Ini untuk memberikan petunjuk, memberikan pemahaman tentang rahasia dirinya yang kosong ini. Yang kosong, yang tidak bisa dijangkau dengan akal fikir, dengan pengetahuan. Tak bisa diuraikan dengan kata-kata. Diucapkan. Tak bisa Bapak Ibu. Namun, walaupun tidak bisa dijangkau dengan kata-kata dan ilmu pengetahuan, akan tetapi dirinya itu wujud dan nyata. Ya. Dirinya itu wujud dan nyata. Tapi tidak bisa disebut dengan kata-kata. Apalagi ditunjuk-tunjuk. Namun dia wujud Bapak Ibu. Ya. Satu contoh Bapak Ibu. Sekarang kita berada di kota mana nih? Pekanbaru. Bolehkah Ustaz bertanya sama Bapak Ibu nih? Boleh ya? Kalau memang Bapak Ibu sekarang berada di kota Pekanbaru, coba kasih tahu sama Ustaz. Mana yang dikatakan kota Pekanbaru itu? Mana yang kota Pekanbaru? Bisa tidak disebut? Bisa tidak ditunjuk? Tapi dia nyata enggak? Nyata. Wujudlah kota Pekanbaru itu. Wujud, nyata, dan terang. Kalau dia adalah nyata, wujud, dan terang, maka rasakan, nikmatilah. Bahwa sesungguhnya Bapak Ibu sudah berada di kota Pekanbaru itu. Dirasakanlah itu. Begitulah kita sebenarnya. Walaupun kita tidak bisa menyebutnya, tidak bisa kita menguraikannya, akan tetapi dia adalah wujud, dia adalah nyata. Namun nikmati dan rasakanlah wujud nyatanya akan dirinya itu pada alam dan sempurna pada diri kita ini. Maka diamkan akal pikir ini. Diamkan logika dan rasio kita. Jangan dipikir-pikir juga lagi. Semakin dipikir, semakin buntu jalan Bapak Ibu. Semakin semikir, makin jauh Tuhan itu. Semakin ingat, makin menghilang dia. Aneh kan? Yang aneh itu yang dia tuh. Memang nggak bisa dijangkau dia. Ini yang dirinya tuh yang nggak bisa dijangkau, yang nggak bisa dipikirkan, yang kosong nih. Karena diri adalah tidak bisa dijangkau dengan kata-kata, dengan ilmu pengetahuan. Betul-betul hampa dalam ketiadaan. Maka dimunculkanlah satu istilah untuk mengenal dan memahami akan dirinya. Ini yang disebut namanya la ta'yin. Ini disebut namanya la ta'yin. Belum nyata.
Atau disebut namanya kuni bil kuni. Kuni bil kuni. Atau disebut juga namanya la sautun wala harpun. Tidak ada kata dan suara. Artinya nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Itu maksudnya. Tidak bisa dijangkau dengan akal fikir. Karena dia belum nyata. Walaupun dia belum nyata, walaupun tidak bisa dijangkau dengan kata-kata, walaupun dia kosong dalam kehampaan, namun dia itu wujud. Dia wujud. Dia terang. Cuma cara penyampaiannya diungkapkanlah dengan bahasa seperti itu. Biar kita paham. Contoh. Ini contoh. Nah,